Welcome to my channel, Yudi Kaputra. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, gue kasih disclaimer dulu nih, bahwa apa yang nanti gue sampaikan mungkin bukan semuanya itu fakta, karena gue juga dapat informasi ini dari internet gitu. Oke, ngomongin bencana alam gunung meletus, di Indonesia sendiri udah sering terjadi gitu. Ada yang berskala kecil dan juga ada yang skalanya besar. Seperti halnya dulu ada Gunung Krakatau dan Gunung Tambora, yang efeknya ini bukan hanya di Indonesia aja, tapi sampai ke berbagai negara. Tapi nih ya, kalau kita flashback lagi lebih jauh nih ya, tepatnya di zaman dulu banget, itu di Indonesia sendiri ada beberapa gunung purba, yang salah satunya itu adalah Gunung Toba, yang dimana efek letusan dari Gunung Toba ini sampai ngebuat Danau Toba yang kita lihat saat ini. Dan juga banyak banget nih efek-efek lain yang ditimbulkan dari letusan Gunung Toba ini. Nah, maka dari itu di video kali ini gue bakal ngebahas nih tentang sejarah dari Gunung Toba ini, dan kira-kira efek apa aja yang ditimbulkan dari letusan Gunung Toba ini. Jadi buat kalian penasaran, bisa tonton video ini sampai selesai. Sekitaran 74.000 tahun yang lalu, Gunung Toba ini meletus. Berarti ini sekitaran zaman waktu Homo sapiens ya. Dan letusan dari Gunung Toba ini adalah letusan terbesar dalam 2 juta tahun terakhir. Ini bisa kita lihat dari hasil letusan Gunung Toba ini, yang salah satunya adalah sampai ngebuat Danau Toba ini. Bahkan ya, letusan dari Gunung Toba ini nggak bisa dibandingin gitu dengan letusan-letusan gunung yang ada saat ini, yang ada di zaman sekarang. Yang dimana saat Gunung Toba ini meletus sampai menyebarkan abu sejauh 9.000 km sampai ke selatan Afrika. Letusan gunung berapi yang kuat dapat menyuntikkan sulfur dioksida ke atas atmosfer, yang dimana gas berubah menjadi tetesan reflektif kecil yang disebut dengan aerosol sulfat, yang dapat bertahan di atmosfer selama bertahun-tahun. Nah, aerosol sulfat inilah yang ngebuat cahaya matahari ini kembali memantul keluar angkasa, jadi nggak bisa masuk ke bumi. Nah, karena sebab ini jadi bumi mengalami penurunan suhu. Dan karena ini juga bumi kan jadi nggak dapat sinar matahari. Nah, karena nggak dapat sinar matahari, tumbuh-tumbuhan di bumi pun jadi mati. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan mati, pasti hewan-hewan pemakan tumbuhan dan manusia-manusia ini pasti bakalan susah dapat makan. Melawan dari argumen yang sebelumnya, ada sebuah studi yang melakukan riset, yang dimana ini melakukan riset tentang efek dari letusan Gunung Toba. Dari studi itu mengatakan bahwa letusan Gunung Toba ini nggak berdampak buat manusia. Dalam studinya, peneliti ini menganalisis 42 model simulasi iklim global akibat dari letusan Gunung Toba ini. Dari simulasi itu menunjukkan bahwa bumi bagian utara mengalami penurunan suhu sekitar 4 derajat Celcius dengan pendinginan regional setinggi 10 derajat Celcius. Sebaliknya di bumi bagian selatan yang terkena efek letusan paling parah ini, sekaligus menjadi tempat para manusia purba ini, malah tidak mengalami penurunan suhu lebih dari 4 derajat. Nah oke guys, kayaknya segini aja dulu nih pembahasan gue tentang letusan Gunung Toba ini. Ya mudah-mudahan aja letusan sebesar Gunung Toba ini nggak terjadi di zaman modern seperti ini gitu. Karena kita lihat aja gitu, dari gunung-gunung modern seperti sekarang aja, letusan kecilnya aja udah berdampak banyak gitu buat manusia. Bahkan ada yang sampai memakan banyak korban jiwa. Ya makanya itu jangan sampai ada letusan sebesar Gunung Toba ini di zaman sekarang. Oke di next gue bakal ngebahas sejarah apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.